Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Ufni Yemi Manenoliu. Saya dari Prodi ASP 14. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan utang pemerintah materi 14. Jadi, yang pertama, apa sih utang pemerintah itu? Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, utang negara didefinisikan sebagai jumlah utang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Utang negara sendiri adalah konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit. Defisit di sini adalah penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Berikut tujuan dari pengadaan utang. Yang pertama, menutupi defisit APBN. Nah, jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka pemerintah harus melakukan pengadaan utang. Yang kedua, membiayai investasi sektor publik. Artinya, pemerintah membiayai kegiatan investasi sektor publik atau pembangunan infrastruktur daerah. Contohnya seperti rumah sakit, pelayanan air minum, terminal, maupun subterminal, dan lain-lain. Yang ketiga, membiayai pengeluaran pembiayaan. Nah, membiayai pengeluaran pembiayaan ini terbagi atas dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Nah, secara langsung di sini adalah penerusan pinjaman. Sedangkan tidak langsung di sini adalah penjaminan pemerintah, cadangan risiko fiskal, dan investasi pemerintah dan atau PMN. Yang keempat, mengelola portofolio utang negara. Pengelolaan portofolio utang negara ini bertujuan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Pengelolaan portofolio utang negara ini meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, pertukaran maupun restrukturisasi. Kelima adalah untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan atau proyek yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami hambatan. Yang berikut, prinsip-prinsip pengelolaan utang negara. Yang pertama, prinsip efektivitas biaya. Nah, prinsip efektivitas biaya di sini adalah dalam pengelolaan utang negara harus diupayakan untuk mengelola sumber daya dengan biaya yang relatif rendah dan risiko yang dapat diterima. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian di sini adalah bahwa dalam pengelolaan utang negara, setiap proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Yang ketiga, diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah di mana dalam proses mendapatkan utang baru, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai alternatif seperti sumber dana, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda-beda untuk memperoleh utang dengan biaya yang relatif rendah. Diversifikasi juga digunakan untuk memperluas basis investor SBN dan kreditor. Kenapa? Sehingga pemerintah tidak tergantung hanya pada satu golongan investor atau kreditor. Yang keempat, transparansi dan akuntabel. Nah, dalam pengelolaan utang negara harus dilakukan dengan optimal, efisien, transparan, dan dapat dipercaya. Yang berikut, yang kelima, bebas ikatan. Nah, bebas ikatan di sini adalah dalam pengelolaan utang negara tidak boleh didasari oleh ikatan-ikatan politik maupun ikatan-ikatan lain yang dapat merugikan negara. Yang berikut, menjamin kesinambungan fiskal. Nah, kesinambungan fiskal di sini adalah berkaitan dengan kemampuan membayar kembali. Yang berikut, mekanisme APBN. Nah, dalam pengadaan pinjaman itu sudah dikelola dalam mekanisme APBN yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program ataupun kegiatan. Yang berikut atau yang terakhir adalah menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, menunjang pertumbuhan ekonomi di sini adalah dalam pengadaan pengelolaan utang negara itu harus dipastikan bahwa kegiatannya itu
harus memberikan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi dan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Yang berikut, unit pengelolaan utang. Nah, pengelolaan utang ini diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR. Nah, DJPPR ini memiliki tugas dan fungsi dalam terselenggaranya pengelolaan surat berharga negara atau SBN yang terdiri dari surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBN serta pinjaman dan hibah yang efektif, transparan, akuntabel, dan prudent untuk meminimalisir biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN yang berkelanjutan. Nah, utang pemerintah sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu surat berharga negara dan pinjaman. Nah, surat berharga negara itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu surat utang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBN. Sedangkan pinjaman juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri. Nah, mari kita membahas tentang surat berharga negara. Yang pertama itu tentang SUN. Nah, SUN sendiri adalah surat berharga negara yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Sedangkan SBN atau surat berharga syariah negara atau lazim juga disebut sebagai sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Nah, kedua jenis surat berharga terbitan negara ini dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan. Yang membedakan antara SUN dan SBN di sini adalah SUN itu dikelola sesuai dengan masa berlakunya, sedangkan SBN sendiri itu berdasarkan prinsip syariah SBSN sendiri. Yang pertama kita akan membahas tentang tujuan diterbitkannya SUN atau surat utang negara adalah untuk apa? Yang pertama itu membiayai defisit APBN. Nah, jika suatu saat APBN mengalami defisit, maka salah satu sumber pembiayaannya adalah penerbitan surat utang negara. Pilihan atas surat utang negara sebagai sumber dari berbagai sumber pembiayaan lainnya harus didasarkan atas pertimbangan yang cermat yang dapat meminimalkan biaya utang pada anggaran negara. Yang kedua itu menutupi kekurangan kas jangka pendek. Nah, menutupi kas jangka pendek di sini adalah akibat dari ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dalam rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Nah, tujuan dari menutupi kekurangan kas jangka pendek ini agar kegiatan-kegiatan atau proyek yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami hambatan, serta penerbitan surat utang negara berjangka pendek atau surat perbendaharaan negara ini digunakan untuk menutupi kekurangan kas. Jadi, apabila penerimaan yang direncanakan tersebut terrealisasi, dananya digunakan untuk menutupi kembali surat perbendaharaan negara tersebut. Yang ketiga, mengelola portofolio utang negara. Nah, dalam mengelola portofolio utang negara, tujuannya untuk meminimalkan biaya bunga utang negara pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Untuk itu, pengelolaan portofolio utang negara, terutama portofolio surat utang negara, harus dilakukan secara efisien berdasarkan praktek-praktek yang berlaku di berbagai negara. Pengelolaan portofolio utang negara dimaksud meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo, dan pertukaran sebagian surat utang yang beredar. Yang berikut bentuk SUN. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang 24 tahun 2002, bentuk SUN itu dibagi menjadi dua, yaitu warkat dan tanpa warkat atau skipless. Nah,
Warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk rasa. Yang kedua itu tanpa warkat atau scriptless adalah surat berharga negara yang kepemilikannya dicatat secara elektronis atau book entry system. Catatan secara elektronis dimaksud agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan surat utang negara di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sun sebagaimana diterangkan dalam pasal 3 UU 24/2002 terdiri atas dua jenis, yaitu surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Yang pertama, surat perbendaharaan negara, yakni Sun, berjangka hingga 12 bulan dengan bunga secara diskonto. Nah, diskonto di sini adalah sebagai potongan atau bunga yang dibayar oleh orang yang menjual surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Sedangkan surat perbendaharaan ini dikenal dengan sebutan T-bills atau treasury bills. Yang kedua, obligasi negara. Obligasi negara yaitu surat utang negara berjangka lebih dari 12 bulan, baik dengan atau tanpa kupon. Nah, obligasi negara dengan kupon memiliki jangka pembayaran periodik, misalnya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Sebaliknya, obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon, dijual pada harga diskon, dan pokoknya akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang berikut itu SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Nah, Surat Berharga Syariah Negara ini diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk membiayai pembangunan proyek. Jenis-jenis SBSN. SBSN memiliki beberapa jenis, mulai dari SBN Ijarah sampai Istihnah. Nah, Ijarah merupakan akad sewa-menyewa, sedangkan SBSN Istihnah adalah akad jual-beli untuk membiayai sebuah proyek dengan kesepakatan. Yang berikut, aset surat berharga syariah negara. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau BMN yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan atau bangunan, maupun selain tanah dan atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN. Jenis-jenis pinjaman. Jadi, pinjaman itu terbagi dalam dua jenis, yaitu pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Nah, pinjaman dalam negeri itu adalah jenis pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah yang diperoleh dari lender dalam negeri. Dalam hal ini yaitu BUMN atau pemerintah daerah, Pemda, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. Sedangkan pinjaman luar negeri atau biasa disebut utang luar negeri merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari lender luar negeri. Sumber pinjaman luar negeri yang pertama itu kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan juga lembaga penjamin kredit ekspor. Prinsip pinjaman luar negeri. Yang pertama, transparan. Transparan di sini, pinjaman luar negeri harus dilakukan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Yang kedua, akuntabel. Pinjaman luar negeri harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Efisien dan efektif. Penerimaan pinjaman luar negeri dilakukan sesuai dengan tujuan dan biaya yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Yang keempat, kehati-hatian. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Yang kelima, tidak disertai ikatan politik, artinya tidak mempengaruhi kebijakan politik negara. Yang keenam, tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Selanjutnya, hasil dari pinjaman luar negeri digunakan untuk apa sih? Nah, hasil dari pinjaman luar negeri tersebut digunakan untuk membiayai devisa APBN, membiayai kegiatan prioritas kementerian atau lembaga, mengelola portofolio utang, diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, diterus pinjamkan kepada BUMN, dan dihibahkan kepada pemerintah daerah.